Halo, selamat pagi teman-teman caregiver. Ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memberikan makan pada lansia. Caregiver harus memahami dan menerapkan tentang pengaturan makan yang dianjurkan sehingga kebutuhan gizi lansia dapat terpenuhi. Berikut merupakan beberapa prinsip yang harus teman-teman perhatikan bagaimana cara pemenuhan zat gizi pada lansia. Yang pertama adalah pemenuhan energi dan protein harian yang seimbang, di mana kebutuhan energi dan protein ini harus diterapkan setiap hari bagi lansia sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah perencanaan makan secara optimal, meliputi rasa, modifikasi bentuk makanan, dan ada atau tidaknya riwayat alergi pada lansia. Berikutnya yang ketiga adalah bentuk dan tekstur dari makanan. Tentu saja hal ini harus disesuaikan dengan kondisi lansia. Apabila lansia dapat makan melalui mulut, gigi-gigi masih lengkap, tentu saja dapat menggunakan makanan biasa. Tetapi untuk lansia yang gigi-giginya tidak ada atau tidak lengkap, tentu saja diperlukan makanan dengan modifikasi tekstur tertentu supaya mudah untuk menelan. Untuk lansia dengan gangguan pengecapan dan gangguan menelan atau menggunakan selang makan, tentu saja modifikasi makanannya akan sedikit berbeda. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah diet sesuai dengan kondisi kesehatan yang mendasari. Misalnya, ada lansia yang stroke sehingga sulit untuk menelan makan, kemudian ada juga yang menderita penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit yang lain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah keamanan pangannya. Tentu saja makanannya harus sehat, kualitasnya juga baik, dan cara menyiapkan makanannya juga harus bersih. Berikutnya adalah harus dikenali tanda-tanda awal gizi kurang pada lansia. Dan cara pemberian makan yang nanti akan dijelaskan dalam video ini. Dan obat jangan terlalu banyak digunakan, karena obat ini akan berinteraksi antara makanan dengan obat yang dikonsumsi. Masalah yang sering timbul pada lansia pada saat makan adalah yang pertama sulit mengunyah dan yang kedua adalah adanya tersedak. Hal tersebut dapat dicegah dengan memakai lap mulut, alat makan khusus bagi lansia, meliputi sendoknya khusus, gelas dan piring makannya juga khusus, memperhatikan suhu makanan dan minuman pada saat mempersiapkan makanan, dan bagaimana teknik pemberian makan yang tepat bagi lansia. Ada bermacam-macam bentuk dan tekstur makanan yang pemberiannya disesuaikan dengan kondisi lansia. Antara lain adalah makanan cair disarankan untuk lansia dengan gangguan mengunyah, menelan, mencerna makanan, maupun lansia yang menggunakan selang makan baik melalui mulut, hidung, atau selang makan langsung ke lambung. Jangan berikan makanan cair pada lansia dengan gangguan menelan yang tidak memakai selang makan, karena dapat menjadi tersedak. Makanan cair bisa didapatkan berupa produk yang sudah jadi di apotek atau supermarket, dan makanan cair ini dapat juga dijadikan sebagai makanan utama atau sebagai makanan tambahan pada lansia yang masih dapat mengonsumsi makanan padat atau makanan biasa. Makanan dihaluskan dengan menggunakan blender atau disebut juga blenderize merupakan makanan yang disarankan untuk lansia dengan gangguan mengunyah, menelan, atau gangguan mencerna makanan. Tetapi lansia ini harus menggunakan selang makan, baik selang melalui mulut, hidung, atau selang yang melalui lambung. Dan lansia dengan alergi susu sapi dapat diberikan makanan blenderize. Makanan yang dihaluskan disarankan untuk lansia yang masih dapat makan melalui mulut dengan gangguan mengunyah atau gigi-giginya tidak lengkap. Makanan ini diberikan dengan tekstur semi padat seperti nasi tim atau bubur dengan lauk pauk yang dicincang atau di blender, sayur yang dipotong kecil-kecil atau di blender, dan buah yang dipotong kecil atau dapat juga berupa jus. Makanan biasa disarankan untuk lansia yang masih mampu mengunyah dengan cukup baik, yaitu dapat berupa nasi biasa dengan lauk pauk,
serta sayur dan buah-buahan sesuai dengan anjuran. Cara pemberian makan pada lansia adalah sebagai berikut. Untuk lansia yang masih mampu makan melalui mulut, caregiver dapat mendukung lansia untuk makan secara mandiri. Bila ternyata harus dibantu, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk lansia yang masih mampu duduk, selalu ajak lansia makan dalam posisi duduk. Pada lansia yang harus makan dalam posisi berbaring, selalu posisikan kepala lebih tinggi dengan menggunakan ganjalan bantal sehingga kemiringan posisi tubuh sekitar 30 hingga 45 derajat. Beri jeda untuk suapan satu ke suapan berikutnya. Jika perlu, selingi dengan minum. Selama proses pemberian makanan, selalu perhatikan nafas lansia. Untuk mencegah tersedak, usahakan makanan dalam potongan yang kecil, suapan dalam porsi kecil, agar lebih mudah dikunyah dan ditelan. Serta jangan mengajak bicara saat membantu lansia makan. Apabila lansia tersedak, segera bantu lansia untuk memuntahkan makanannya. Tips sederhana bagi lansia yang tidak nafsu makan dan picky eater, yang paling utama adalah caregiver harus sabar. Teknik agar lansia nafsu makan dapat diletakkan foto keluarga lansia di meja makan untuk memotivasi lansia agar nafsu makan. Bagaimana penanganan lansia yang tersedak? Tersedak adalah terjadinya penyumbatan pada jalan nafas yang menyebabkan kesulitan bernafas bahkan hingga kematian. Pada lansia yang sering terjadi adalah tersedak saat pemberian makan karena adanya penurunan kemampuan menelan. Pada lansia yang mengalami tersedak dapat ditemui tanda-tanda berikut. Kesulitan berbicara dan bernafas, terjadi bendungan aliran darah pada wajah hingga kulit wajah berwarna merah sampai menjadi kebiruan. Lansia memegang lehernya karena kesulitan bernafas. Apabila caregiver menemui lansia yang mengalami tersedak, lakukan hal-hal berikut. Tenangkan lansia, minta untuk atur nafas sambil mengeluarkan makanan atau minuman yang masuk ke saluran nafas dengan cara mendehem atau batuk. Jika tersedak, dengan makanan yang cukup padat atau besar, hingga menyumbat jalan nafas seluruhnya, lakukan langkah manuver Heimlich sebagai berikut. Pertama, caregiver berdiri di belakang lansia. Posisikan kepalan tangan dengan ibu jari pada perut lansia bagian atas. Kemudian pegang kepalan tangan pertama dengan tangan kedua. Lakukan hentakan pada perut lansia dengan menggunakan kedua tangan ke arah dalam dan ke atas. Ulangi hingga jalan napas bebas dari sumbatan dan lansia dapat batuk atau bernafas. Jika lansia tidak sadarkan diri, segera cari bantuan petugas kesehatan. Ada beberapa keadaan yang membuat lansia tidak bisa makan melalui mulut. Di antaranya adalah karena kesulitan untuk mengunyah dan menelan. Ada masalah kesehatan lain, misalkan akibat dari penyakit stroke. Caregiver perlu berkonsultasi apabila ditemukan kesulitan makan pada lansia. Dengan demikian, petugas kesehatan dapat menilai apakah lansia tersebut dapat dibantu menggunakan selang makan. Pada lansia yang menggunakan selang makan, caregiver perlu belajar terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan bagaimana cara memberikan makanan dan minuman yang benar melalui selang makan. Berikut langkah-langkah pemberian makanan melalui selang makan. Pertama, cuci tangan dengan sabun, kemudian keringkan.
Siapkan makanan cair dan minuman hangat yang tertutup. Naikkan bagian kepala tempat tidur 30-45 derajat pada saat memberikan makanan, hingga 30 menit setelah memberikan makanan, atau dapat juga disanggah dengan bantal. Buka tutup selang makan, namun dengan tetap melipat selang makan agar udara tidak masuk. Pasang spade besar yang berfungsi sebagai corong makanan cair. Tuang air hangat dengan perlahan, kemudian buka lipatan selang dan tutup kembali jika air hampir habis. Lanjutkan dengan memasukkan makanan cair. Lakukan berulang-ulang sampai makanan cair habis. Kemudian bilas kembali selang dengan air hangat hingga tidak tersisa makanan di dalam selang. Tutup selang dan lipat kembali ketika tidak digunakan untuk memberi makanan. Ingat, selang harus dipasang oleh tenaga kesehatan. Caregiver harus membantu memberikan makan melalui selang makan, namun harus mendapat pelatihan sebelumnya di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Pastikan ujung selang bersih dari sisa makanan, karena hal ini dapat menyebabkan diare. Periksa kerekatan selang. Jika ternyata selangnya longgar, beritahu tenaga kesehatan. Laporkan jika ada mual, muntah, atau diare dengan segera.
Jangan lakukan tindakan yang dirasa masih ragu-ragu. Selalu berhati-hati jika membantu lansia minum atau makan karena dapat berisiko tersedak. Jika hal ini terjadi, segera miringkan lansia, tepuk punggung hingga dapat dimuntahkan. Jangan memasukkan makanan atau minuman melalui selang apabila lansia sedang tersedak. Untuk pemberian makan baik melalui mulut maupun dengan selang makan, dianjurkan dengan posisi duduk atau minimal 45 derajat, dapat dengan cara disangga dengan bantal atau dengan posisi kepala tegak.